Shalom. Shalom. Marilah kita mulai ibadah minggu pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat yang ke-9 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-9. Janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah
Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis pada Kejadian 11 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita baca secara responsoria. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Senyar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas Madita Saluhutna. Marilah kita dengarkan warta jemaat untuk hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Minggu Pasapulu Sadahon Dung Trinitatis, pangarajeon diri menghadapi teknologi, pengendalian diri terhadap teknologi. Selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Pekanbaru, Immanuel Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, telah lahir seorang putra bagi keluarga Nofrizal TP Nainggolan, Ibu Ana Tio Putri Borusimbolon, dari Jalan Budisari, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat tambah, mulai minggu hari ini tanggal 23 Agustus 2020, telah menjadi jemaat gereja kita. Pertama, Hasna Zahra Naposo, pindah dari GKI Residen Sudirman, sekarang tinggal di Jalan Garuda nomor 48, sektor Labu Baru. Kedua, keluarga Arnold MP Sormin, Ricarda Boru Panjaitan, beserta 3 orang anak, 2 putra 1 putri, pindah dari HKI Simpang Topas Resort Sukaramai, sekarang tinggal di Jalan Setiabudi, Gang Selamat, nomor 8/24, sektor Rintis. Jemaat nikah, berita kedua, akan menerima berkat nikah Daniel Horas Gatot Martua Marpaung, SH MH, putra dari Bapak RM Marpaung almarhum, Ibu D Boru Panjaitan almarhum, alamat Jalan Bakti nomor 24, Sigunggung, sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Kartika Sari Boru Hutagalung Eskep, putri dari Bapak Situa W Hutagalung, Ibu R Boru Situmeang, dari Jalan Melati 3 nomor 2 Panam, Jemaat HKBP Raja Wali, Resort Raja Wali. Pemberkatan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 bertempat di konsistori dimulai pukul 10 WIB. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Ivan Leonardo Gultom, putra dari Bapak TP Gultom almarhum, Ibu Letna Boru Napitupulu, dari Jalan Meranti nomor 67, sektor Labu Baru, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Murianti Boru Simanjuntak, putri dari Bapak B Simanjuntak almarhum, Ibu L Boru Pasaribu almarhum, dari Dusun 7 Sei Silau Barat, Jemaat HKBP Sei Silau Barat, sektor 2 Sei Silau, Resort PTPN 3, Buntu Pane. Pemberkatan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Budi Mulia Panggabean ST MBA, putra dari Bapak Mangapul Panggabean, Ibu Lilis Suryani Borumarpaung, dari Perumahan Pandau Permai, Pandau Jaya, sektor Pandau Permai, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Olivia Kartika Boru Napitupulu SSI Asai, putri dari Bapak Mangolopi Napitupulu,
Ibu Sofia Borunenggolan dari Jalan Kutai 3 nomor 6 Tangerang, Jemaat HKBP Rogate, Resort Rogate. Pemberkatan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Jemaat meninggal pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Jemaya Parlin Siagian, umur 42 tahun, suami dari Ibu Romayanti Borumanalu dari Jalan Sido Mulyo 1 nomor 53, sektor Padang Bulan 2. Tuhan kiranya yang memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jemaat pindah, mulai minggu hari ini tanggal 23 Agustus 2020, telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Dr. Daniel R. Hutauruk, Irawati Borusimanjuntak, beserta 2 orang anak, 1 putra, 1 putri, dari Jalan Satria, Perumahan Kuantan Regensi, Blok C2 Paradise, pindah ke HKBP Kota Baru, Pontianak. Suara Koinonia. Pertama, pelayanan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, Pendeta Belhemri Mensitompul melayani di HKBP Tampan. Pendeta Rita H. Simanjuntak STH melayani kebaktian siang di HKBP Pandau Permai. 2. Penghiburan atau mangapuli. Pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 diadakan acara penghiburan atau mangapuli bagi keluarga Nyonya JP Siagian Borumanalu dari Jalan Sido Mulyo 1 nomor 53, sektor Padang Bulan 2. Acara dimulai pukul 17 WIB. Ketiga, pelantikan fungsionaris HKBP Pekanbaru tahun 2020-2024. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 30 Agustus 2020 akan diadakan pelantikan fungsionaris HKBP Pekanbaru masa bakti tahun 2020 sampai tahun 2024 beserta seksi-seksi yang diadakan pada kebaktian jam 11 WIB. Pemberitahuan dan himbauan, kita telah menerima sumbangan berupa 10 set lampu hias dinding kristal yang dipasang di dalam gereja dari keluarga Situa Dr. M. Tampu Bolon, Dr. N. Boru Sihotang dari Jalan Tamrin nomor 84, sektor Kompleks Gubernur. Jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Suara diakonia, kita doakan jemaat kita yang dalam keadaan sakit menahun. Yang pertama, Amang M. Butar-Butar dari sektor Aringka Indah, Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang R. Boru Simatupang dari sektor Labu Baru, Ojahan Siaan dari sektor Pintu Angin Sukaterus, Amang D. Siregar dari sektor Wonorejo, Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung dari Padang Bulan 3, dan Tirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis. Jemaat yang dalam pemulihan dan perawatan, Nyonya P. Simanjuntak R. Boru Silitonga dari sektor Pesisir Rumbai, A. Siahan SH Opung Rahel dari sektor Kompleks Gubernur, Saud Mauli Simanung Khalid dari sektor Pengayoman, dan Novi Boru Manurung dari sektor Padang Bulan 1. Demikian warta jemaat untuk minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus.
di pagi hari yang sejuk ini, hari Minggu yang Tuhan berkatkan buat kami, hari persekutuan kami, orang percaya kepadamu. Inilah kami Bapa, datang ke hadapan-Mu, bersujud memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami. Sungguh kami bersuka cita berterima kasih atas anugerah Tuhan yang boleh kami terima. Sempurnakan sukacita kami lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Memampukan kami untuk semakin menyadari bahwa kami adalah milik Tuhan. Kiranya kami tetap hidup kudus sebagaimana cara kami untuk memuliakan nama-Mu selalu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah pujian kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Juga jemaat Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu juga yang beribadah masih di rumah. Tetap semangat dan selalu bersuka cita. Badai akan berlalu. Bagaimana kita tetap bersuka cita beribadah walaupun di rumah? Karena firman Tuhan juga mengatakan tubuhmu adalah bait Kristus. Rumahmu juga bait Kristus. Untuk itu kita tetap bersuka cita. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah kita pada hari ini, Minggu 23 Agustus atau Minggu yang ke-11 setelah Trinitatis yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 6 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20. Surat Paulus yang pertama ke jemaat Korintus pasal 6 dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20, saya akan membacakannya. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Aku tidak, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, topik minggu hari ini pengendalian diri terhadap teknologi. Mengendalikan diri terhadap teknologi, karena memang kita baru merayakan hari kemerdekaan, bahwa kita sudah merdeka, sudah bebas, tapi jangan lupa kita juga harus tetap warga negara yang terkendali, jemaat Tuhan yang juga terkendali. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, moto hidup. Apa itu moto hidup? Moto hidup adalah suatu kata atau frasa, atau mungkin bisa satu kalimat sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan hidup seseorang dalam menjalani hidup. Mungkin semua orang atau banyak orang yang memiliki moto hidup. Dia bebas. Apapun moto hidup kita, ya, apapun moto hidup kita akan membawa pengaruh besar dalam hidup kita. Contohnya, saya akan berhasil katanya. 3 kata, saya akan berhasil. Tentu dengan moto ini pasti dia akan giat belajar, giat bekerja, supaya tujuannya menjadi orang yang berhasil bisa terwujud. Setiap moto yang kita buat, yang kita garis bawahi, akan berdampak, berpengaruh besar bagi hidup kita untuk mencapai sesuatu yang kita cita-citakan. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, jemaat Korintus memiliki moto. Diambil sepenggal dari ayat 12 itu. Segala sesuatu halal bagiku. Itulah moto jemaat Korintus pada zamannya itu. Segala sesuatu halal bagiku. Kata halal di sini bukan sebatas atau cenderung kepada makanan. Kalau dipelajari dari bahasa aslinya, kata halal di sini semua diperbolehkan. Jadi bukan sebatas makanan, tetapi perbuatan apapun diperbolehkan. Segala sesuatu halal atau diperbolehkan bagiku. Itulah pemahaman atau moto mereka pada saat itu. Bebas melakukan semau mereka. Termasuk dosa seksualitas. Bisa itu kita lihat saudaraku dalam nama Yesus. Kalau kita membaca dalam pasal 5, itu 1 Korintus pasal 5, jelas dikatakan di sana sangat luar biasa. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa. Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Luar biasa. Percabulan yang tidak pernah terdapat pada mereka-mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi pada saat itu Paulus melihat di tengah-tengah jemaat Korintus percabulan yang begitu rupa.
mampu melakukan percabulan terhadap istri ayahnya. Luar biasa. Untuk itu kalau kita boleh melihat pada zaman sekarang ini juga, termasuk banyak di zaman ini memiliki moto yang mirip-mirip seperti itu. Jika kamu merasa nyaman, lakukanlah itu, katanya. Kita bukan mau menuduh, tapi lewat khotbah ini mungkin bisa jadi saya juga di sana. Ada banyak jemaat yang mungkin boleh merasakan seperti itu. Bila kamu merasa nyaman, lakukanlah itu. Kalau kamu nyaman dengan berselingkuh, dia akan berselingkuh. Bila dia nyaman berada di tempat pelacuran, pasti dia tidak segan-segan berada di sana. Kalau dia nyaman mempergunakan narkoba atau obat-obat terlarang, dia tidak segan-segan untuk memakai tersebut. Karena dia merasa nyaman. Itulah yang memiliki moto seperti itu. Dan pasti hasilnya akan membahayakan. Hasilnya akan membahayakan kalau setiap orang memiliki moto seperti itu. Tetapi firman Tuhan, saudaraku terkasih, atau Alkitab memberikan kita satu moto yang sangat penting dan menjadi inti dari hidup kita. Lewat firman Tuhan hari ini menjadi moto kita, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Paulus, karena kamu sudah dibeli dengan sebuah harga, kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu sudah dibeli dengan sebuah harga. Jelas dikatakan dalam ayat 19c dan ayat 20. Inilah moto kita. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Aku bukan milikku sendiri, tetapi milik Tuhan. Pernah kita menyanyikan buku Ende nomor 150. Dangau napuna au hulehon dirikon, tutuhani rajaku si gonggom tanoon. Adi bagasan Yesus au di ida de bataku napasonakon au. Kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus yang telah dibeli dengan harga yang mahal, bukan dengan rupiah, bukan dengan harta yang bisa dijamah, tetapi dengan darah Kristus yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Makanya disebut dengan harga yang mahal. Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya supaya kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Supaya kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Untuk itu di dalam Kristus kita bukan lagi budak dosa, tetapi hamba yang melayani Kristus. Di dalam Kristus kita bukan lagi menjadi manusia yang menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Artinya, kebebasan orang Kristen itu bukan kebebasan yang kebablasan, yang bebas melakukan semau gue, tetapi kebebasan yang beraturan. Kebebasan yang sopan.
kebebasan yang terikat, kebebasan yang memikirkan apa dampak yang aku perbuat kepada orang lain. Saya bebas tertawa, tetapi sebelum saya tertawa harus kupikirkan bagaimana orang lain mendengar tertawaan saya. Saya bebas memakan B2. Tetapi bukan berarti karena saya bebas memakan itu sehingga saya memakan di dekat orang-orang yang tidak memakan. Bagaimana saya memikirkan tindakan saya, kebebasan saya, apakah ini juga menjadi sukacita bagi orang lain atau memang justru mendukakan hati orang lain. Contoh, kita bebas merokok. Ya, ada orang mengatakan saya bebas merokok. Tetapi ingat, pada saat kamu merokok melakukan kebebasanmu, mungkin ada di sampingmu yang harus bebas asap rokok. Perhatikanlah. Kebebasan orang Kristen yang sudah menjadi milik Kristus harus memperhatikan bagaimana dampak perbuatan pikirannya, perlakuannya, kebebasannya mungkin mengganggu juga kepada kebebasan orang lain. Tetapi kebebasan orang percaya milik Kristus akan selalu membawa sukacita bagi dirinya, bagi sesamanya, terlebih kepada Kristus. Untuk itu saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, sangatlah penting memiliki moto hidup ini, bahwa diri kita sudah hidup bukan lagi milik kita, tetapi milik Tuhan yang sudah dibayar dengan mahal. Ada 3 hal yang penting harus kita renungkan saudaraku. Sebagaimana kita telah menjadi milik Tuhan. Yang pertama adalah bahwa diri kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus akan menolong kita untuk menjadi hidup tanpa takut. Walau banyak tantangan, ini merupakan berkat yang sangat luar biasa. Pada saat kita merasakan bahwa kita bukan lagi milik kita tetapi milik Kristus, tidak perlu lagi takut apapun yang terjadi. Tidak perlu lagi bimbang walaupun masih dalam perjuangan kita pandemi COVID-19. Jangan takut karena kita bukan milik virus itu tetapi milik Tuhan. Tapi bagaimana kita menjalaninya? Coba kita bayangkan sesuatu barang yang tidak ada pemilik akan diacuhkan berarti ya. Sesuatu barang yang terletak tidak ada pemilik, mungkin ini disepak-sepak orang ini. Tidak berharga. Tetapi kita adalah sebagai milik Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan miliknya sengsara. Amin. Tidak mungkin Tuhan membiarkan miliknya amburadul. Selama kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Coba kita bayangkan kita memiliki rambut, pasti kita jaga, kita rawat. Kita memiliki wajah, kita harus menjaga dan merawat. Sesuatu yang kita miliki pasti kita menjaga, merawat. Lebih dari situlah Tuhan sebagai pemilik kita akan tetap menjaga kita, merawat kita, menyediakan yang terbaik bagi kita. Untuk itu saudaraku, dalam nama Yesus Kristus tidak usah takut. Amin. Dan yang kedua, bahwa diri kita bukan lagi milik kita, tetapi milik Kristus yang sudah dibayar mahal, akan menolong kita untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pemberian Tuhan kepada kita.
Bila kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan dan apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan, tetapi kita dipercayakan untuk menerima, untuk mengelola, ingat, kita akan dibantu untuk mempertanggungjawabkannya kepada Allah sang pemilik tersebut. Baik itu talenta, pemberian Tuhan. Baik itu tuh harta, uang, pemberian Tuhan. Baik itu istri, ingat bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Jangan coba-coba menyakiti istrimu dengan kamu berselingkuh. Timbal balik. Baik itu suami, pemberian Tuhan kepada kamu sang istri. Jangan coba-coba istri berselingkuh menyakiti suamimu. Karena sama halnya pada saat kamu menyakiti suamimu, menyakiti istrimu, menyakiti anak-anakmu, pemberian Tuhan kepadamu, sama halnya kamu telah menyakiti Allah sang pemilik. Karena suatu saat kamu akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa kita tidak milik kita, tetapi milik Kristus akan menolong kita untuk hidup kudus. Tadi sudah saya singgung di awal khotbah ini. Selama kita menyadari bahwa kita tidak milik kita sendiri lagi, tetapi milik Tuhan, kita mampu ditolong untuk menjaga hidup kita ini tetap hidup kudus. Kalau motto orang Korintus, katakan segala sesuatu halal bagiku, dia melakukan semaunya. Tetapi Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Dia tidak memotong, tetapi dilanjutkan dengan kalimat, tetapi tidak semua berguna. Basa polekom marisap orang marlapatan itu diriku. Nak pedileo kebebasan ikon merokok. Tapi kalau memang tidak berguna, ngapain harus merokok? Tetapi selama itu berguna bagiku, bagi orang lain, ya silakan. Segala sesuatu halal bagiku atau diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Sadar atau tidak sadar, pada saat kita melakukan kebebasan, melakukan sesuatu semau gue, lama-kelamaan itu akan memperhambaku. Itu akan mengikatku. Itu akan mengendalikanku. Tetapi sebagai milik Kristus, bukanlah kita menjadi dikendalikan, tetapi bagaimana kita mengendalikannya, menjaganya. Tubuh bukanlah untuk percabulan. Ya, kalaupun ada makanan untuk perut, perut untuk makanan. Tetapi bukan berarti tubuh untuk percabulan, tetapi tubuh untuk Tuhan. Paulus mau meluruskan pemahaman jemaat di Korintus. Begitu berharganya tubuh kita ini menjadi milik Tuhan yang harus kita jaga kekudusannya. Orang jujur lebih memperhatikan barang orang lain yang dititipkan kepada orang itu sendiri. Ya. Orang jujur lebih bertanggung jawab menjaga barang-barang yang dititipkan orang lain daripada barangnya sendiri. Sakit kehilangan sepeda motor sendiri, pasti kita panik. Tetapi lebih sakit atau lebih panik kalau kita kehilangan motor yang kita pinjam. Itu salah contoh yang sangat dekat. Jadi kalau Tuhan sudah mempercayakan hidup kita menjadi miliknya, bagaimana kita menjaga kekudusannya? Banyak remaja zaman sekarang ini penasaran akan seks, sehingga salah mempergunakan media sosial. Banyak, bukan hanya remaja,
Naposo, dewasa, rumah tangga Kristen tidak sedikit lagi berantakan oleh karena begitu cepatnya informasi dari WA ke WA. Memprovokasi keluarga Kristen. Tidak sedikit lagi keluarga Kristen yang porak-poranda. Oleh karena media sosial yang tidak mampu mengendalikannya. Tidak sedikit lagi keluarga atau suami istri yang berselingkuh. Karena begitu lancar dia memberikan informasi, menerima dan mengirim. Karena dia memahami selingkuh itu selingan indah. Keluarga utuh katanya. Orang akan senang berselingkuh karena menganggap itu selingan indah keluarga utuh. Luar biasa, yang tidak menyadari dampaknya luar biasa. Jelas dikatakan dalam ayat 18 itu. Kalau kamu berbuat dosa dengan yang lain di luar dirimu, tetapi dengan percabulan kamu bukan hanya merasa bersalah kepada orang lain, tetapi kamu juga sudah bersalah terhadap dirimu sendiri. Sungguh luar biasa dalamnya, sakitnya. Bila kita memberikan hati, pikiran, hidup kita, tubuh kita dalam percabulan. Karena kita merasa bersalah bukan hanya kepada orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri. Karena itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Karena di sana hadir dua orang, satu dengan yang lain. Contoh, kalau saya merasa berdosa karena saya mencuri, suatu saat bisa saya menjalani hukuman saya dan akan mengembalikan barang yang saya curi, bisa selesai. Tetapi kalau seseorang berselingkuh, melakukan percabulan dengan orang lain, bagaimana dia menghapuskan itu akan selalu mengganggu berjalannya hidupnya atau keluarganya. Bagaimana seseorang hidup berdampingan dengan istrinya, pada saat itu juga dia harus berselingkuh dengan orang lain. Ingat, bukan hanya kepada orang lain kamu merasa bersalah, tetapi terhadap dirimu. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, berjuanglah untuk melawan segala bentuk-bentuk percabulan, perselingkuhan. Karena kita adalah milik Kristus. Berjuanglah untuk menjaga kekudusan bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita. Supaya kita bisa memancarkan kasih yang daripada Tuhan, membawa berkat kemanapun kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat Tuhan. Di dalam firman-Mu kami dibekali. Kami diingatkan bahwa kami bukan milik kami sendiri, tetapi kami adalah milik Tuhan. Yang harus kami diyakinkan tidak perlu takut dalam hidup ini, apapun yang terjadi. Karena kami adalah milik Tuhan, kami yakin Tuhan selalu menjagai kami, memelihara kami. Kami disadarkan bahwa kami adalah milik Tuhan. Kami ditolong untuk selalu mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berkatkan buat kami. Supaya kami jangan saling menyakiti, tapi juga kami turut bersama-sama menjaga apa yang Tuhan berkatkan buat kami. Kami adalah milik Tuhan yang sudah dibeli dengan harga mahal. Ini menolong kami Tuhan supaya kami tetap menjaga kekudusan kami sebagai tubuh yang Tuhan bebaskan, tubuh yang menjadi milik Tuhan. Kiranya dengan kuat Roh Kudus yang daripadamu, kami boleh melawan segala godaan-godaan duniawi untuk menjaga kekudusan kami sebagai umat yang Tuhan selamatkan. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu, berikan kesembuhan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, berikan penghiburan ya, bagi mereka yang menderita, kuatkan Tuhan. Semuanya kami boleh bersyukur, bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin.
Kita berikan persembahan kita sembari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 692. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. So
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.